Rasul mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan, puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, hadirin sekalian, masa maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Muharram, tepatnya malam hari ini sudah masuk malam yang ke-9. Jadi besok pagi itu sudah masuk Tasyrik, hari yang ke-9, sunnah puasa yang untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Walaupun Rasul belum pernah berpuasa tanggal 9, tapi beliau pernah berniat, kalau saya masih hidup sampai tahun depan, saya akan puasa Tasyrik. Tujuannya untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi yang hanya puasa di Asyuranya saja. Nah, kalau Asyura itu disebutkan hari Kamisnya. Kalau yang Muharramnya awal Muharram itu hari Selasa, besok Tasyrik, Asyuranya Kamis. Tapi yang mungkin awal Muharramnya seperti warga itu dia Rabu, ya Tasyriknya di hari Kamis, Asyuranya hari Jumat. Itu hari yang biasa, akan beda penetapan awal bulan. Artinya berbeda dalam penentuan Asyuranya. Intinya besok sudah bisa untuk berpuasa, karena bagi yang awal Muharramnya Selasa itu hari ke-9 Tasyrik, Jumatnya, Kamisnya Asyura. Jumat itu boleh puasa, hari yang ke-11-nya itu malah yang sempurnanya. Dengan sempurnanya puasa Asyura itu 3 hari, 9, 10, 11. Nah, kata Rasul begitu. Berbedalah dengan orang Yahudi yang puasa Asyura saja, puasa sehari sebelumnya tanggal 9 atau puasa sehari setelahnya. Ada yang memblokir hadisnya, jadi tidak boleh diamalkan, jadi cukup 9 saja. Ini pendapat, dengan mereka mengatakan blokir tidak ada masalah, cuman banyak juga yang menganggap hadisnya layak untuk diamalkan. Dan puasa di bulan Muharram itu termasuk puasa yang paling afdal. Rasul mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan, puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa Syahrullahil Muharram, di bulan Allah yang namanya Muharram. Di bulan Muharram hari apa saja bagus puasa. Kalau tanggal 11 puasa itu termasuk keutamaan, kan? Keutamaan puasa di bulan Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka 9, 10, 11 terkait beliau khususkan tanggal 11-nya atau tidak langsung puasa Muharram, maka dibolehkan. Apalagi penentuan awal bulannya terjadi ikhtilaf. Ada yang awal bulannya Selasa, ada yang awal Muharramnya Rabu. Jadi kalau yang awal Muharramnya Rabu kan Asyuranya Jumat. Jadi kalau terjadi perselisihan, sebetulnya mereka yang benar tidak berpuasa di hari Asyuranya. Walaupun keyakinan kita yang Selasa, awal Muharramnya yang Kamis itu Asyuranya. Allah Ta'ala alam. Jadi intinya ini kita ini masuk ke hari-hari yang sangat utama, hari Asyura. Hari Asyura itu disebut Asyura kenapa? Pendapat yang kuat adalah karena dia hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Ada pendapat ada 10 kejadian penting yang terjadi di hari itu, seperti mendaratnya perahu Musa di Bukit Judi itu pada hari Asyura. Nabi Musa disamakan Allah dengan bersama Bani Israil ini dari tenggelam, ya kan? Allah hancurkan Fir'aun dan pasukannya, ditenggelamkan. Itu terjadi di hari Asyura. Jadi banyak kejadian-kejadian penting yang terjadi di hari Asyura, hari Kamis, hari 10 Muharram. Dari singkat ceritanya itu, Fir'aun dia mengetahui bahwasanya dia itu akan binasa di tangan salah seorang pemuda yang akan lahir di kalangan Bani Israil. Namanya itu Musa, pemudanya Musa.
karena dia takut akan ada anak muda yang bakal menggulingkan kerajaannya, maka Fir'aun memerintahkan supaya membunuh anak laki-laki yang dilahirkan. Kalau perempuan dibiarkan hidup. Diingat yaitu abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Fir'aun menyembelih anak laki-laki Bani Israel, tapi membiarkan hidup dengan wanita-wanita anak-anak perempuannya. Dengan sengaja kalau perempuan buat memuaskan nafsu seks mereka. Yang laki karena takut kalau diberikan oleh seorang pemuda tadi dibunuh semuanya. Sudah puluhan ribu bayi dibunuh sama Fir'aun. Maka Allah mengatakan, Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbiru abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Fir'aun ini dia berbuat sombong di muka bumi sampai menyembelih anak-anak nanti mereka, menjadi perempuan mereka. Itu Fir'aun sungguh telah berbuat kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menghadapi seorang raja yang sangat kejam, zalim, sangat mengaku sebagai Tuhan, ini mudah bagi Allah menghancurkan dia, menghancurkan Fir'aun. Allah cuma dihadapkan Fir'aun ini dengan seorang wanita, raja yang segitu hebatnya, ya kan, negeri superpower, dengan segala kekuatan, pasukan senjatanya. Allah cuma hadapkan dia dengan seorang wanita, ibunya Musa, namanya Yukatan, ya kan, beliau sedang hamil di masa pemerintahannya Fir'aun, ya kan, pas dia mau lahir juga, itu di waktu-waktu tahun yang mana bayi lagi dibunuh semuanya, ya kan, maka ibu Musa ini diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, wa auhayna ila ummi Musa an arji'i fa idza khifti 'alayhi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayhi wa ja'iluhu minal mursalin. Allah mengatakan, kami wahyukan kepada ibu Musa untuk menyusui anaknya Musa itu. Wahai ibu, ibunda, kalau kamu takut atas bayi Musa, suruh apa? Suruh lemparkan dia, hanyutkan dia ke sungai. Kalau takut kan suruh genggam, suruh di jalan, dan pegang alat-alat, ini suruh dihanyutkan, dibuang, lemparkan ke sungai. Kamu jangan takut kata Allah, kamu jangan sedih. Kami akan kembalikan dia kepadamu. Saya pun kali pun akan menjadikannya dari kalangan musuh. Kita perhatikan di sini ada dua perintah Allah, dua larangan Allah, dua janji Allah. Apa perintahnya? Perintah Allah pada Musa untuk melemparkan Musa ke laut, ke sungai ini. Kalau takut, ya kan? Suruh menyusui. Kalau takut, suruh dilemparkan. Dua perintah. Perintah menyusui, dan perintah untuk menghanyutkan ke sungai ini. Larangannya, jangan takut, jangan sedih. Janjinya, kami akan kembalikan kepadamu bayi itu dan kami akan jadikan dia dari kalangan para musuh. Bayangkan seorang ibu sedang hamil, berat, ditungguin sama tentara kerajaan, siap-siap dibunuh, malah sudah apa? Suruh menghanyutkan anak ke sungai. Bagaimana beratnya perintah Allah? Jadi kadang-kadang ujian Allah kepada hambanya. Seorang wanita lagi, semuanya dengan berat hati, masya Allah, dijahatkan perintah Allah. Yang seperti anaknya taruh di situ, disiapkan dan sebagainya. Maka dihanyutkan ke perasaan ibu ketika menghanyutkan anak ke sungai yang sangat besar, sungai kecil. Memang kalau ada buaya, ada ular, ada angin terbalik, bayi pasti mati, gitu kan? Bayi pasti mati. Tapi ini perintah Allah, dia harus laksanakan, harus jalankan. Lagi bayi pun dihanyutkan ke sungai. Jalan, ternyata ke sungai, dan sungai itu ngalir ke istana Fir'aun. Ini hebatnya Fir'aun itu teknologinya, sungai dialirkan ke istananya, di dayang-dayang semuanya mandi, isinya pun di sungai itu. Bahkan di sungai pun ada istananya Fir'aun. Istananya di atas sungai, kayak kaca pukul itu nggak bakal pecah, kan? Di situ, makanya dia sombong. Fir'aun mengatakan, alaisa li mulku Misr, bukankah saya yang punya kerajaan Mesir?
Wahadil anhar tajri min tahti. Ini sungai Nil ngalir di bawah kaki saya. Dialirkan ke istananya. Jadi di atas sungai sananya ada sampai pegunungan kita, masya Allah. Ini hebatnya kerajaan Fir'aun. Akhir bayi pun duri masuk ke situ. Akhirnya apa? Fal taqatahu alu Fir'auna yaqulu lahu wa hadatan. Lalu bayi diambil oleh keluarga Fir'aun untuk menjadi bagi itu musuh dan kesedihan. Dengan inna Fir'aun wa Haman wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan pasukan mereka berdua, mereka semua orang-orang yang salah. Nah, ketika istri raja sedang mandi di sungai, lihat ada bayi di peti, ya kan? Senang. Akhirnya berkata istri Fir'aun, qurratu 'ainin li walak. Diambil bawa ke istana, bayi Fir'aun, ini penyejuk mata buat kita dan buat kamu, ya kan? Buat kamu. Fir'aun marah, dia kan membunuh puluhan ribu bayi. Tiba-tiba Allah punya kuasa, bayi lagi masuk ke istananya. Gimana gak marah coba? Sudah bunuh puluhan ribu bayi, malah bayi lagi masuk ke istananya. Ya kan? Akhirnya apa kata Fir'aun? Bunuh dia. Karena istrinya ngomong, wahai suami itu, la taqtulu, jangan bunuh dia. Asa ayat fa'ana, Allah tahilahu walada. Semoga bayi ini bermanfaat buat kita, atau kita jadikan dia sebagai anak. Karena dia punya anak nih, nikah nih. Siapa tahu ini jadi anak kita, dengan anak kita. Ini ucapan istrinya. Fir'aun marah. Jangan manfaat buat kamu, buat saya sama sekali tidak ada manfaatnya. Manfaat apa ya? Terbukti ucapannya. Karena ibunda Asia, isi Fir'aun, Asia binti Muzahim, ada harapan semoga bayi ini manfaat buat saya. Betul Allah beri manfaat sama dia. Musa dewasa jadi nabi, Asia beriman sama Nabi Musa. Fir'aun tahu, tetap beriman. Asia sampai apa? Dibunuh, disiksa dengan sangat kerasnya, bayangkan. Disiksa dengan sangat kerasnya oleh Fir'aun. Tapi istri Fir'aun Asia sudah yang beriman, imannya pun mantap, ya kan? Diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berdoa, Rabbi bini baitan 'indaka, Rabbi bini 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu istana di surga. Wa najini min Fir'aun wa 'amalihi wa najini min qawmi. Selamatkan saya dari kejaman Fir'aun dan amalannya, dan selamatkan saya dari orang-orang yang berbuat. Jadi bunuh, mati, lagi apa? Sudah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di Asia, itu manfaat. Dia beriman sama Tuhannya Musa. Tapi Fir'aun yang mengatakan gak ada manfaat buat saya, terbukti omongannya. Sampai matinya tidak beriman. Sampai tenggelam pun, bertengah-tengah pun kan dia tidak beriman. Padahal kata Allah, kalau dia mau beriman sama saya, aku terima taubatnya. Cuma tetap dia tidak taubat dan dia mati kafir. Dan kenapa? Gara-gara ucapannya. Hati-hati dengan omongan kita. Jangan sembarang sesuatu. Kata para ulama itu, al-adab wa kalun bil itu. Kadang siksaan itu diserahkan kepada ucapan kita. Gara-gara Fir'aun ngomong, bayi itu gak ada manfaat buat saya. Terbukti dia gak dapat manfaat sama sekali. Tapi istrinya yang mengharap, asa ayyan fa'ana, semoga bayi ini ada manfaat buat kita. Maka apa? Asia menjadi orang yang beriman kepada Nabiullah Musa. Akhirnya ketika tahu anak-anak masuk istana, ya ibunya kan tambah sedih lagi, tambah pikiran lagi. Akhirnya wa asbaha fu'aduhum Musa ya, hati ibu Musa ini menjadi kosong ya. Kayak gimana gitu ya, orang bayi masih di sana, sedangkan di sana sudah membunuh bayi lagi-lagi. Hampir kata Allah, ingkadat atau bibi laula an-nubata ala qalbiha. Hampir-hampir ibu Musa itu akan membuka, maksudnya ada anak-anaknya, kalau tidak Allah kuatkan hatinya supaya dia menjadi orang-orang yang beriman. Akhirnya saudara-saudari Musa yang mengikuti bayi Musa tadi dan dia mengantarnya ke istana, ternyata tinggal di istana. Sampai di istana, namanya bayi kan perlu diusul dipanggilkan si A, perempuan, si B diusui. Bayinya nggak mau. Si C datang, si B terus datang berpuluh-puluh orang bantu itu nggak mau. Ini bingung. Bayi nggak mau nyusul. Emang apa?
Allah. Allah katakan waharramna alaihi al-madhi'a bil qabul. Kami haramkan atas bayi Musa itu menyusu dengan gagal musuh. Maka baru datang ke saudari Musa, datang dari sana, ngomong orang-orang di sana, hal adullu ala al-bayti yaduluna lakum wa hum lahu nasihun. Kata dia, mau aku tunjukkan satu keluarga yang mau mengurus bayi ini untuk kalian. Dan insya Allah mereka tuh nasihati buat bayi tersebut akan mengurus benar-benar. Dan itu panggil teman orangnya, baru dipanggillah ibu Musa. Datang ke istana, mereka datang, kamu nggak disusuikan bayi ini? Ya mau, kayak disusui, ternyata kita menyusu. Setelah mau nyusu sama dia, sudah kamu tinggal di sana. Minta gaji berapa, saya akan bayar. Minta apa, kecukupan bayi saya cukupi. Akhirnya enggak, saya repot di rumah bayar kerjaan, ya udah. Kami di rumah dibangunkan oleh istana, bayangkan. Akhirnya apa? Keperluan gaji, bulanan, bayi, pakaiannya, ibunya semuanya dicukupi oleh istana. Ya, bayangkan, itu orang-orang perintah Allah. Di negeri Babel sekalipun dia bisa hidup, bahkan dicukupi oleh Fir'aun tanpa sepengetahuan mereka. Mereka nggak tahu ibunya sama anaknya, padahal Allah yang punya rencana. Nah, kalau katakan faradnahu ila ummi ayataqarra 'ainha wa la tahzan. Kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya mata ibunya senang dan jangan bersedih lagi, supaya dia tahu anna wa'dallahi haq. Janji Allah itu maha benar. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ada yang dikasih perintah sama Allah, kamu, ya kan? Perintah zakat, aduh berat, keluar uang. Perintah sedekah berat, ya kan? Uang saya habis, berkurang. Di mata kita, perintah Allah nambah, masih bertambah. Ini harus keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Masya Allah, kita mengatakan mereka Fir'aun dan pasukannya membunuh bayi laki-laki dari Bani Israil, takut adanya Musa tadi, maka Allah menghukumi ke mereka itu kekuasaan yang agung, kuasa yang sempurna. Kenapa? Bahkan bayi itu dididik di kasusnya Fir'aun. Dia yang mencukupi, dia yang membiayai, yang menggaji ibunya semuanya. Makanan dari Fir'aun, minuman dari Fir'aun, ya kan? Padahal apa? Masya Allah ya, semuanya senang. Dia senang, istrinya pun senang, ya kan? Padahal dia adalah bakal menghancurkan dia nanti dewasanya. Maka Allah ya'budu aduwwulli wa aduwwullah. Lan nabinya musuh saya dan musuh bagi Musa. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Saya berikan ke atas kamu hai Musa kecintaan dari saya. Musuh yang ingin membunuh, yang sudah membunuh bayi laki-laki, malah bayi laki diasuh oleh dia. Inilah kuasa Allah berubah hati Fir'aun, kan? Dibayangkan di tangan musuh Musa, tapi musuh tadi malah apa? Malah dia mencintainya, malah memberikan nafkah segalanya, sampai makan pun diberikan oleh Fir'aun. Kenapa? Ini Allah masukkan ke dalam hati Fir'aun. Ini hebatnya kalau orang taat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji pertama sudah Allah buktikan. Tinggal janji yang kedua apa? Kata Allah, waja'aluhu minal mursalin. Kami akan jadikan Musa dari kalangan para rasul. Terbukti tidak? Terbukti. Bahkan Musa termasuk nabi yang paling afdal di kalangan Bani Israil. Di bawah beliau banyak ribuan lagi nabi. Di bawah, ya kan, Musa itu beliau nabi yang terbaik. Bahkan di Al-Quran kita, nabi yang paling banyak namanya disebut nabi siapa? Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi kita yang dapat Quran sendiri, malah cuma 4 tempat di Quran. 4 tempat saja. Ada di Al-Imran, Bapak Muhammad Rasul. Ada di surat Al-Ahzab, maka Muhammadun abahidun jalikum. Ada lagi di surat Al-Fat, Muhammadun Rasulullah. Terusnya apa nih surat Muhammad ya? Bama nuzila ala Muhammad. 4 tempat saja. Tapi Nabi Musa paling banyak. Al-Baqarah ada, di Al-Imran ada, sampai juz terakhir sama ada, ya kan? Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Di An-Nazi'at, hal atana hadithu Musa. Banyak kisah-kisah Musa sama ibunya. Kenapa? Suruh diambil pelajaran oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Ini Masya Allah, dari kisah Musa ini yang Allah selamatkan, yang Allah selamatkan di hari Asyura, itu betul-betul memang
bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya tadi ya, seorang ibu dia takut atas anaknya dari pembunuhan, itu jangan terus ditutupin, disembunyikan, kira-kira disamarkan gimana. Tapi aneh, Allah perintahkan supaya apa? Dilempar ke air, dulu dilempar, dibuang ke air. Terus apa? Ya Allah menghendaki apa? Musa itu diasuh di istana Fir'aun. Akhirnya sekali Fir'aun musuh Allah, musuhnya Musa juga, dari masa kuasa Allah malah dididik kecilnya 2 tahun sampai 30 tahun di istana Fir'aun. Bahkan Allah haramkan juga siswa kepada Musa. Semua wanita ini baik sama Yusuf, hanya maunya kepada ibunya saja. Dan Allah kembalikan lagi kepada ibunya. Kali yang kedua supaya tenang hatinya, kembali lagi disusui oleh ibunya. Ibunya menyusui anaknya di istana Fir'aun, dan padahal dihormati, dimuliakan, bahkan digaji besar. Coba bayangkan kalau dia nggak nurut perintah Allah, ya sudah tamat sudah kisahnya gitu kan. Anak ini bisa tamat mati juga. Karena itu perintah Allah, walaupun berat dampaknya, malah dia hidup dimuliakan, dihormati, dapat gaji besar di istananya musuh Allah. Ini negeri batil, bayangkan. Ini negeri batil yang ngaku Tuhan, dia malah hidup dari sini. Tidak ada masalah. Karena Allah yang kehendaki demikian. Dan juga apa? Allah memberikan kecintaannya kepada bayi itu, ya kan? Dia kepada Fir'aun, dari sekeluarga disuruhnya semua pada para sahabat. Allah tambah al-bayi wa alaihi maha kelihatan mini. Dan pendidikan Musa, pertumbuhannya Musa itu langsung di bawah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walayusna ala aini, Allah katakan supaya apa? Dibuatkan, dijaga atas pandangan saya. Dan beliau menjadi dari kalangan para Rasul. Bahkan hancurnya Musa Fir'aun pun itu di tangannya Musa. Binasanya Fir'aun di tangan Musa. Jadi banyak Masya Allah hikmah-hikmah yang bisa diambil dari kisah Musa tersebut. Nah ketika Musa dewasa, dia pun dakwah kepada Fir'aun, ngajak Fir'aun untuk beribadah kepada Allah semata. Fir'aun ini kali, kenapa? Orang anak angkatnya, kamu tuh kecil dari bayi cetek di rumah saya gitu kan. Dan ketika Musa dakwah ke bapak angkatnya Fir'aun, kata Fir'aun itu, alam rabbika fina walida walabista fina min umrika sinin. Bukankah kami telah mengasuhmu, kamu asuh kami dari kecil lahir, dan kamu tinggal dari umurmu di kami beberapa tahun sampai 30 tahun kamu tinggal di sana. Agar kamu melakukan apa yang kamu kerjakan ini, dan kamu termasuk orang yang kafir. Pribadinya ngajak Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terjadi percakapan jidal debat yang panjang antara siapa? Musa dan Fir'aun. Nanti kita tafsir kisah-kisah dan sebagainya gitu. Dan Fir'aun ini melampaui batas, sombong, mengguni, ngaku Tuhan lagi, merasa dia raja yang punya tadi sungai lalu di bawah kakinya, ini sombongnya Fir'aun. Nanti Masya Allah, akhirnya Allah pun berkehendak Fir'aun pun mati di atas air juga, di dalam air. Orang sombong dengan air, maka Allah hancurkan dia, Allah binasakan dia di dalam air. Kata para ulama, al-jazaa'u 'ala jinsil 'amal. Balasan tergantung amalannya. Fir'aun sombong dengan air yang lagi di bawah istananya, maka Allah hancurkan dia dengan air yang sama, ditenggelamkan di laut merah. Ketika Fir'aun dikejar sama pasukan Fir'aun sendiri, kata Allah, وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الله قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Kami selamatkan Bani Israil, bisa lewat laut, ikut oleh Fir'aun pasukannya, akhirnya sampai ke mereka tenggelam, ya kan? Sempat Fir'aun malah beriman. Apa katanya? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Bani Israil. Saya beriman dengan Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali zat yang diimani oleh Bani Israil. Wa ana muslimin. Saya termasuk orang Islam. Terserah diri karena Fir'aun. Tapi ditolak imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Al-an
Sekarang baru tobat, baru beriman. Waktu udah aswai kamu, waktu terlalu sini. Dulu kamu jadi maksiat saja, durhaka sama saya, dan kamu termasuk orang yang berusaha ditolak imannya oleh Allah. Kenapa? Sudah ditenggorokan, tidak diterima. Ya, Inna Allah yang baru Allah Taala mengalami Allah menerima taubat seorang hamba sebelum ditenggorokan nyawanya. Dan akhirnya sama Allah diselamatkan badannya. Selamat, tidak tenggelam. Tujuannya apa? Untuk tanda di orang-orang yang sebelumnya. Nah, ketika ada perbedaan, ketika Musa dikejar, Musa Bani Israil dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, itu pengikut Musa Bani Israil itu ketakutan. Kata Allah itu dalam Al-Quran, "Falamma tara al-jam'ani qala Musa inna lamudrakun." Ketika dua pasukan bertemu, kata pengikut Musa, kita pasti tertangkap, kita pasti tertangkap. Apa kata Musa? Kata Musa, qala kalla, kagak tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Allah bersamaku, dia pasti akan menunjukkan aku. Anehnya tuh Musa bilangnya Tuhan bersamaku, Tuhanku bersamaku. Kenapa gak bersama kita? Bersama Bani Israil. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika umpet di Gua Sur, dikejar oleh kafir-kafir Mekah, mau hilang di Hizan Madinah. Apa kata Allah? Ini huma fillah, ini yang mulia suami la tahzan, innallaha ma'ana. Ketika Rasul Abu Bakar di Goa, ketika mengatakan kepada temannya, Abu Bakar sendirian, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kenapa Rasul yang temannya satu Abu Bakar dibilang Tuhan bersama kita, tapi Musa yang berikutnya ribuan Bani Israil banyak, malah hanya inna ma'iyah. Sesungguhnya Tuhanku bersama aku, tidak bersama mereka. Kenapa? Apa bedanya? Kalau Rasul menganggap Abu Bakar sebagai orang yang beriman, kenapa Musa tidak menganggap beriman Bani Israil? Kata para ulama, karena memang Abu Bakar itu Masya Allah, beliau itu imannya waktu seseorang sama dengan imannya satu umat. Tapi Bani Israil imannya belum dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian banyak tidak dianggap. Maka Musa hanya mengatakan sendiri, inna ma'iya rabbi saya ini hebatnya iman Abu Bakar. Hanya Rasulullah mengatakan kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya umat ini pasti lebih berat imannya Abu Bakar. Bani Israil itu kadang-kadang susah. Imannya itu yang umat-umatan. Malah ini terlalu banyak. Dikasih mana wasalwa, burung, ya kan, daging burung, manisan dan sebagainya. Pakaiannya ya tambah umur, tambah besar, sesuai. Gak pernah ganti baju, otomatis. Gak usah dijahit lagi, otomatis berubah sendiri. Makanan dikasih, sudah dikasih, ya pun lagi. Gak pernah sadar-sadar, susah. Ketika suruh bela dakwahnya Musa, suruh pergi dakwah, apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi kamu hai Musa sama Tuhanmu, sok berperanglah berdua kamu. Kami duduk-duduk di sini saja. Itulah iman mereka. Kalau imannya sahabat Nabi, Masya Allah, Mikdad bin Amr pernah mengatakan, ya Rasulullah, pergilah, ya kan, terserah semua apa yang Allah berikan kepada kamu. Nahnu ma'ak, kami akan bersama kamu. Wallahi demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepadamu sebagaimana Bani Israil mengatakan kepada Musa. Kalau Bani Israil bilang kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi kamu dan Tuhanmu dan berperanglah, kami duduk di sini. Tapi kalau kami mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah kamu hai Rasul dan Tuhanmu hai Rasul, berperanglah kalian berdua. Kami bersama kalian berdua ikut berperang. Kami ikut berperang bersama kalian berdua. Demi zat yang mengutusku dengan hak. Kalau kamu ngajak kami pergi di Batil Juma, tempat yang paling jauh, perang di sana, la jalanna ma'aka min duni hatta tabluhu. Kasih perang bersama kau ya Rasul. Ini hebatnya iman sahabat. Makanya Allah berkata Abu Bakar, sahabat-sahabat yang biasa saja siap menemani perangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kali iman itu derajat imannya tinggi, ya Masya Allah, dia pasti dapat kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah. Nah sampai akhirnya apa? Yang Fir'aun dihancurkan. Itu semua terjadi di hari Asyura.
Jadi Allah selamatkan Musa dan orang-orang bersama Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Itu semua di hari Asyura, ya kan? Ya, Musa pun sedang puasa Asyura. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu berpuasa Asyura juga. Itu hari di mana Allah selamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun. Makanya ketika Rasul datang ke kota Madinah, lihat orang-orang Yahudi puasa Asyura. Kata Rasul, apa ini? Pada puasa Asyura, kata mereka, ini hari yang baik. Allah selamatkan Musa dan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa berpuasa. Kata Nabi, anak Musa itu, kami berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka ini puasa Asyura. Nabi memerintahkan sahabatnya puasa Asyura di Madinah. Karena jadi muncul puasa Asyura itu di Madinah, kan? Dan orang jahiliyah juga sama. Orang jahiliyah Mekah, ahli kitab puasa Asyura. Orang Quraisy puasa Asyura, masih kafir. Nabi pun sama puasa dengan mereka, puasa Asyura. Kata Aisyah, itu orang-orang Quraisy puasa Asyura di zaman jahiliyah. Kemudian Rasul pun nyuruh puasa Asyura juga. Nah, ketika Allah wajibkan puasa Ramadan, kata Rasul, man syaa falyasumhu wa man syaa afṭar. Siapa yang ingin puasa Asyura, dia puasalah. Siapa yang ingin berbuka, berbukalah. Karena nggak wajib. Sebelum Ramadan wajib, turun perintahnya, maka Asyura hukumnya wajib. Jadi hukum puasa itu sebelum Ramadan, Asyura hukumnya wajib. Nah, kenapa orang-orang kafir Quraisy berpuasa? Ini rahasianya kata Bapak ini dari Ikrimah. Ini ditanya tentang kenapa orang-orang Quraisy berpuasa. Itu orang Quraisy pada berbuat dosa di zaman jahiliyah. Merasa dosa besar, ganten di hati mereka. Maka bilang, sumu Asyura bukan sekali, kan? Bukan sekali. Puasalah Asyura, maka akan dihapus dosa-dosa itu. Akhirnya besar akan dihapus dengan puasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu memang utamanya agung, menghapuskan dosa 1 tahun yang sempurna. Di seorang muslim jangan sampai terluput dengan kata Rasul itu siang yang Asyura, ahasibu'allah in ayyukaffira as-sanata allati qablah. Puasa Asyura itu saya berharap kepada Allah menghapuskan 1 tahun sebelumnya. 1 tahun puasa saya menghapuskan 1 tahun dosa sebelumnya. Dan Nabi betul-betul perhatian dengan puasa setiap tahun, dengan puasa Asyura ini. Kata Ibnu Abbas, saya tidak pernah melihat Rasul itu menjaga puasa hari yang beliau lebihkan dari selainnya, kecuali hari Asyura. Betul-betul ya kan? Terus kecuali bulan Ramadan. Selain Ramadan, Asyura betul-betul dijaga oleh Rasulullah SAW. Jadi sunnah puasa Asyura. Kata Rasul, puasa yang paling afdal itu setelah puasa Ramadan, bulan Allah yang namanya Muharram. Jadi sahabat zaman dulu itu nyuruh anak-anaknya puasa Asyura juga. Lagi wajib ya, anak kecil disuruh puasa Asyura. Rubai bin Muawiyah mengatakan Nabi pernah mengutus di pagi hari Asyura itu ke kampung-kampung orang Ansor. Apa kata Nabi? Dan kata utusan itu, siapa yang pagi-pagi sudah berbuka, sudah makan, ya kan? Maka sempurnakan sisa harinya, harus puasa sampai maghrib. Tapi yang pagi-pagi ini sedang berpuasa, teruskan puasanya. Kata Rubai bin Muawiyah, kami berpuasa setelah itu. Dan anak-anak kecil kami pun disuruh berpuasa. Bahkan kalau mereka lapar, dijadikan mainan dari bulu digantung di pohon dan terbang di suatu baju, terbang ke angin, lalu goyang-goyang. Itu mainan mereka zaman dulu. Jadi lupa laparnya. Kalau nangis dikasih mainan. Tujuannya apa? Biar selesai puasanya sampai maghrib. Bahkan orang salaf dulu puasa Asyura dalam safar. Aslinya safar kan boleh berbuka, nggak usah puasa. Atau Ramadan. Tapi kalau Asyura safar ke Jakarta pun disuruh puasa. Ibnu Abbas, Abu Ishaq, As-Subaiki, Az-Zuhri itu berpuasa. Kenapa alasannya? Kata Imam Zuhri, kalau Ramadan bisa diganti dengan hari-hari yang lain. Kalau Asyura luput, nggak bisa, ya, nggak bisa. Dan makanya Imam Ahmad pun dulu Asyura, puasa Asyura walaupun dalam safar. Ada puasa Asyura itu kodok, nggak bisa diganti, dan ditambah puasa hari ke-9-nya untuk mengisi orang-orang Yahudi. Jadi 9 sama 10. Tapi jangan 9-nya doang.
masih penting 10-nya doang boleh, nggak apa-apa. Kalau 10 yang lebih ya masih boleh, tapi kan tadi pahalanya kurang. Kita tambahin hari ke-9 dan besok langsung hari ke-9, Kamis Asyurahnya. Makanya ketika Rasul puasa Asyura dan juga puasa Asyura, kata sahabat ya Rasulullah, ini hari yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Kristen Yahudi ngakukan hari ini. Kata Rasul, kalau tahun depan insya Allah kami akan puasa hari ke-9-nya. Ternyata belum genap tahun depan datang, keburu Rasul meninggal dunia. Puasa belum, tapi niat sudah ada. Makanya sunahnya puasa langsung itu ada niat. Rasul sudah niat, kalau hidup sampai tahun depan saya akan puasa ke-9-nya. Yang afdal kalau ditambah 11, 9, 10, 11 begitu, ya kan? Gak ada masalah. Cuma kalau saya oke, lagi itu nggak masalah. Ini kan apa termasuk bulan Muharram. Minimal 9, 10. Ya minimal lagi kalau menurut saya 10 hari ke-10-nya, hari ke-10-nya. Terus ngajak orang jangan, kan? Paling sekarang ini orang berbeda. Awal Muharram bagus. 9 besok, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kalau yang awal Muharram Rabu, Asyura kan hari Jumat, ya kan? Nah kalau hari Asyura menurut Syiah beda lagi sama Muslim Sunnah. Mereka menghormati juga, cuma mereka bukan malah malah mereka bersedih. Kenapa? Bertepatan dengan ibunya cucu Nabi Husain bin Ali di Medan Karbala. Jadi mereka mengatakan hari bersedih, hari berkabung. Makanya mereka ziarah kubur Husain, nyalain lilin, juga hasilnya cerita kisah pembunuhannya, ada nampar-nampar kopi, bahkan kadang bagi-bagi air, nyalakan api dan sebagainya. Dan ada juga sampai mengalirkan darah dengan dalam pisau rantai. Itu kalau di YouTube lebih banyak peringatan Asyura yang Syiah ya, masih di Pakistan atau di Iran itu mereka bisa bunuh diri. Dan ini kalangan Syiah kan. Dan kita Ahlussunnah disuruh puasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama Ahlussunnah juga itu meluaskan rezeki di hari Asyura. Tidak ada masalah. Meluaskan rezeki di hari Asyura itu sunnah. Menurut beberapa ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah, tujuannya apa? Semoga Allah luaskan rezekinya sepanjang tahun. Namanya tafakulan. Gak apa-apa, tafakulan namanya kan. Walaupun hadis yang dipakai, man wasa'a ala ahlihi yawma Asyura, wasallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meluaskan atas keluarganya hari Asyura, maka Allah meluaskan atasnya sepanjang tahun. Kata Jabir, jarrabnahu wa wajadnahu kadzalik. Kami coba, kami dapat seperti itu. Rezeki setahun katanya ada kemudahan, kan? Jadi mazhab yang 4 sepakat boleh meluaskan rezeki. Intinya ngasih jajan anak itu beda. Biasa mungkin nafkah sehari 200. Nah, kalau dari Asyura tambahlah 500, 1 juta. Anak tidak sanggup 100, 200. Ini mah dilebihkan. Ya, itu tanpa israf, tanpa takaluf, tanpa berangkat ini. Itu sunnah. Banyak orang mencungkakan Asyuti, Al-Mulaqi, dengan walaupun sebagian ulama kayak kitanya muridnya Ibnu Qayyim ingkari itu hadis sahih, tidak boleh pakai hujah jadi bid'ah. Ya sekali kayak Al-Bani dengan anaknya hadis sahih tidak boleh. Tapi banyak tahun ke tahun ulama juga mereka boleh meluaskan rezeki di hari Asyura. Jadi puasa kan puasa, bukan makan-makan, buka puasanya agak mewah gitu. Dan kasih nafkah ke anak istri agak berlebih di hari itu apa? Menyenangkan mereka. Jadi kalau menyenangkan orang, berbuat baik itu bukan hal yang salah, tidak mengapa. Itu diperintahkan menurut kebanyakan ahli fikih. Jadi perbedaan para ulama di kalangan ahli sunnah. Ada yang anggap bid'ah, ada yang tidak ada masalah. Banyak yang boleh ulama. Asyuti lebih banyak dengan nama ulamanya dan disebutkan masih membolehkan meluaskan rezeki di hari Asyura. Wallahu taala a'lam. Dia sepakat puasa. Kalau bersedih bertabung nggak boleh. Kalau meluaskan rezeki banyak ulama yang membolehkan dan diuji terbukti. Memang ada yang berlebihan. Kadang-kadang yang hari raya bercela apa gitu. Kadang-kadang sebagian orang bilang hanya hati-hati, mengusapkan hati-hati. Kadang padanya begini yang tambah hadisnya tambah kena berbagai lagi yang tinggal yang bersenang-senang. Tapi meluaskan nafkah di keluarga itu termasuk sebagai ihsan, berbuat baik, menyenangkan orang
bukanlah hal yang terlarang, dan malah bagus berbuat baik kepada keluarga atau fakir, miskin, sedekah kepada mereka, itu bagus di hari Asyura. Wallahu ta'ala a'lam.